Masyarakat peduli hukum, kembali lagi kita bersuasapa. Saat ini hampir jam 12 malam tanggal 29 Agustus 2025. Ya, hampir 1,5 hari saya ikut menonton melalui media online, televisi, ataupun TikTok, ataupun postingan dari beberapa grup WhatsApp. Sungguh sangat memprihatinkan keadaan kita saat ini. Ya, diawali dengan adanya keinginan untuk melakukan demo di DPR. Ya, yang kita tahu awalnya adalah bahwa dengan keadaan saat ini masyarakat melihat banyaknya kekurangan di dalam hal yang terjadi akhir-akhir ini, baik dalam penegakan hukum maupun dari segi politik, bahkan terutama lagi perayaan kemerdekaan, di mana secara nyata terpublikasi bagaimana kesenjangan antara keadaan masyarakat dibandingkan dengan keadaan anggota DPR yang sangat jauh perbedaannya. Masyarakat umum masih bergelut saat ini untuk mendapatkan atau memenuhi kehidupan sehari-hari. Ternyata DPR saat itu sibuk berjoget-joget. Ya, wajar berjoget merayakan hal yang berhubungan dengan lagu-lagu untuk kemenangan merayakan 17 Agustus ataupun selesai rapat. Itu hal yang wajar. Tetapi karena ini dipertontonkan, dan juga pada saat yang bersamaan dibahas tentang bagaimana tunjangan-tunjangan DPR yang begitu signifikan ternyata pendapatan daripada anggota DPR. Dengan keadaan itu, ada keinginan masyarakat untuk berdemo karena mereka beranggapan selama ini DPR kurang menyuarakan kepentingan masyarakat, tetapi secara signifikan mereka mendapatkan fasilitas atau keuangan yang sangat signifikan. Dan ada suara yang menyatakan supaya DPR dibubarkan saja. Siogianya pernyataan masyarakat seperti ini nggak perlu ditanggapi berkelebihan. Namun sayangnya ada anggota DPR yang memang selama ini termasuk vokal dan merespon secara, ya bisa katakan keras, yaitu menyatakan bahwa orang yang mengusulkan supaya DPR dibubarkan adalah orang yang tolol sedunia. Seharusnya tidak pantas anggota DPR menyatakan hal tersebut kepada masyarakat. Ingat, di dalam negara demokrasi, negara yang menganut demokrasi, di mana sistem pemerintahannya adalah menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dengan dijalankan melalui perwakilan. Jadi
kedaulatan atau kewenangan sebenarnya berada di rakyat, tapi dijalankan oleh DPR, begitu juga pemerintah, karena mewakili mereka sebenarnya untuk melaksanakan kedaulatan ini. Harus diingat itu. Dan ciri-ciri daripada negara demokrasi adalah kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat, memberikan pendapat. Jadi, kalaupun ada usulan atau pendapat, itu wajar saja. Jangan ditangkapi secara berkelebihan. Ini pengalaman yang kurang bagus, kurang baik. Ya, saya jujur sangat prihatin juga melihat adanya korban, terutama adanya orang sampai meninggal dunia, yaitu pengendara ojek online, ojol. Dia bukan lagi berdemo, lagi bertugas menjalankan tugasnya. Ternyata dia ditabrak, bahkan dilindas, meninggal dunia. Itu fakta. Tapi di pihak pengamanan atau kepolisian juga ada beberapa puluh orang yang terluka. Demikian juga di dalam masyarakat yang demo, puluhan juga. Bahkan ada catatan saat hari ini sampai 31 orang anggota polisi luka dan 14 orang masyarakat dirawat di rumah sakit Pelni. Itu melihat fakta ini sangat kita miris. Kok gara-gara orang berdemo di negara demokrasi, orang sampai tewas dan juga luka-luka, bahkan sampai merembet kepada daerah-daerah lain. Coba kita renungkan, kenapa terjadi ini? Seperti yang saya katakan tadi, seharusnya ini nggak perlu terjadi kalau kita saling memahami. Anggota DPR juga, seperti yang saya katakan tadi, adalah sebagai wakil rakyat. Tunjukkan kinerja sebagai orang legislatif yang membuat undang-undang. Ya, bekerjalah untuk masyarakat, termasuk mengawasi pemerintah, bahkan mengawasi juga penegak hukum, termasuk yudikatif. Jadi solusinya menurut saya, semua pihak, baik itu di eksekutif, yaitu pemerintahan maupun legislatif maupun yudikatif, harus kembali kepada integritas moral dan kembali kepada pengabdian kepada masyarakat. Pemangku jabatan, ingat, bapak-bapak diberikan hak oleh masyarakat sendiri dan harus Anda gunakan itu demi kepentingan masyarakat, kepentingan umum. Mari mengabdilah kepada bangsa ini dan negara ini. Seperti yang pernah saya katakan, hidup cuma sekali. Ingat, negara kita adalah negara hukum, Rechtsstaat, di mana semuanya diatur secara baik. Hukum harus menjadi prioritas utama. Jangan jadi kepentingan kelompok, kepentingan politik. Dan hukum juga menjadi garda terdepan untuk menggapai pelaksanaan demokrasi.
Jangan dipertontonkan penegakan hukum yang tebang pilih, ya, yang dikendalikan oleh politik. Saya sangat prihatin dan merenung malam ini, apa solusinya? Kok negara kita, negara tercinta ini, katakanlah kita sebagai keluarga, kok nggak bisa berdamai satu dengan yang lainnya untuk membangun bangsa ini. Oleh karenanya, saya berpikir sudah saatnya semua pemangku jabatan, baik di legislatif maupun di yudikatif, terutama di eksekutif, kembalilah kepada kepentingan masyarakat, sehingga tidak terjadi lagi keadaan seperti saat ini. Ya, mari kita saling berangkulan untuk membangun bangsa ini. Bukan hanya teori saja, tetapi laksanakan dalam dirimu. Ingat, menonton keadaan yang 2 hari ini kita sangat miris. Ya, jangan salahkan masyarakat. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang sopan. Tetapi ingat, pada saat zaman reformasi juga, dikala sudah mereka merasa tidak puas atau tidak terwakili apa yang diinginkan, hal yang baik tentunya, ya bisa terjadi seperti ini. Jadi sekali lagi, mari kita saling berangkulan dan tidak perlu saling menyalahkan, dengan catatan semua harus melakukan tugasnya untuk mengabdi demi kepentingan masyarakat umum. Salam.